Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Kanel Buyung Andis dalam pembahasan sumatif akhir semester. Mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 4 SD. Dalam pembahasan ini saya akan membahas soal pilihan ganda sebanyak 20 nomor dan 5 nomor uraian. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa like, komen, share dan subscribe ya sahabat. Serta nyalakan loncengnya agar selalu mendapatkan notifikasi setiap saya mengupload video. Kita masuk pada soal nomor 1. Surah Al-Hujurat ayat 13 berisi tentang A. Prinsip dasar hubungan manusia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. B. Prinsip dasar hubungan antar manusia. C. Prinsip dasar dari akidah agama Islam. D. Prinsip dasar pemahaman syariat Islam. Jawabannya adalah B. Prinsip dasar hubungan antar manusia. Soal nomor 2. Perhatikan potongan ayat berikut. Huruf yang diberi tanda warna biru, hukum bacaannya adalah A. Gunnah, B. Iklab, C. Mat, D. Kalkalah. Jawabannya adalah C. Mat. Soal nomor 3. Menurut surah Al-Hujurat ayat 13, manusia diciptakan beragam agar A. Menjadi terpisah, B. Tidak bersatu, C. Memiliki identitas, D. Saling mengenal. Jawabannya adalah D. Saling mengenal. Soal nomor 4. Seluruh manusia sama derajatnya, tetapi orang yang paling mulia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah A. Orang yang bertakwa, B. Orang yang cerdik, C. Orang yang berilmu, D. Orang yang berakal. Jawabannya adalah A. Orang yang bertakwa. Soal nomor 5. Allah merajai atas semua makhluknya, di dalam Asmaul Husna disebut A. Al-Aziz, B. Al-Malik, C. As-Salam, D. Al-Mukmin. Jawabannya adalah B. Al-Malik. Soal nomor 6. Secara bahasa Asmaul Husna artinya adalah A. Sifat-sifat Allah yang dimiliki manusia, B. Keyakinan umat Islam kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, C. Nama-nama baik yang dimiliki Allah, D. Perilaku terpuji yang dimiliki manusia. Jawabannya adalah C. Nama-nama baik yang dimiliki Allah. Soal nomor 7. Selain memiliki arti maha sejahtera, As-Salam juga mencerminkan A. Menepati janji dan amanah, B. Kasih sayang dan kedamaian, C. Rasa percaya diri dan jujur, D. Penguasa atas segalanya. Jawabannya adalah B. Kasih sayang dan kedamaian. Soal nomor 8. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi rasa aman bagi semua makhluk ciptaannya karena memiliki sifat A. Al-Malik, B. As-Salam, C. Al-Mukmin, D. Al-Aziz. Jawabannya adalah C. Al-Mukmin. Soal nomor 9. Bersikap ramah dan menghormati orang yang berbeda merupakan wujud A. Afiliasi, B. Kolaborasi, C. Toleransi, D. Infiltrasi. Jawabannya adalah C. Toleransi. Soal nomor 10. Batasan akidah umat Islam jika hidup berdampingan dengan masyarakat non-muslim adalah A. Tidak mengikuti ajaran ibadah mereka, B. Tidak melakukan transaksi jual-beli dengan non-muslim, C. Tidak bersekolah yang didirikan oleh kaum non-muslim, D. Tidak ikut membantu membangun tempat ibadah. Jawabannya adalah A. Tidak mengikuti ajaran ibadah mereka. Soal nomor 11. Berikut ini yang merupakan perilaku menghormati keyakinan orang lain adalah A. Melakukan ancaman kepada yang berbeda agama, B. Merusak tempat ibadah tanpa rasa bersalah, C. Tidak memiliki rasa peduli terhadap toleransi umat beragama, D. Tidak memaksakan kehendak tentang agama yang dianut. Jawabannya adalah D. Tidak memaksakan kehendak tentang agama yang dianut. Soal nomor 12. Semua agama mengajarkan pemeluknya untuk A. Mempengaruhi ajarannya kepada agama lain, B. Mempertahankan keyakinannya dengan kekerasan,
C. Saling menghargai pemeluk agama lain. D. Berebut pengikut untuk mendapat umat yang banyak. Jawabannya adalah C. Saling menghargai pemeluk agama lain. Soal nomor 13. Orang dewasa yang telah wajib menjalankan hukum agama disebut A. Muamalah, B. Mualak, C. Mukalaf, D. Mualaf. Jawabannya adalah C. Mukalaf. Soal nomor 14. Anak yang telah memasuki usia balik apabila tidak menjalankan syariat Islam, maka ia akan A. Masih dimaafkan, B. Merasa malu, C. Tanggung jawab orang tua, D. Mendapat dosa. Jawabannya adalah D. Mendapat dosa. Soal nomor 15. Haid secara ilmu biologi disebut A. Gugurnya sel telur atau ovum karena tidak dibuahi sperma, B. Keluarnya sperma dari alat kelamin pria, C. Meningkatnya produksi hormon testosteron, D. Keluarnya darah karena kutukan. Jawabannya adalah A. Gugurnya sel telur atau ovum karena tidak dibuahi sperma. Soal nomor 16. Cara mensucikan diri setelah selesai haid ataupun mimpi basah adalah A. Keramas, B. Membasuh dengan pasir, C. Berwudu, D. Mandi wajib. Jawabannya adalah D. Mandi wajib. Soal nomor 17. Perpindahan Nabi Muhammad dan pengikutnya dari kota Mekah ke Madinah disebut A. Wukuf Arafah, B. Perang Badar, C. Hijrah, D. Maulid Nabi. Jawabannya adalah C. Hijrah. Soal nomor 18. Golongan yang menghalangi Rasulullah melakukan hijrah adalah A. Penduduk Madinah, B. Suku Badui, C. Kaum Ansyar, D. Kafir Quraisy. Jawabannya adalah D. Kafir Quraisy. Soal nomor 19. Sambutan penduduk Madinah setelah Rasulullah dan pengikutnya tiba di sana adalah A. Disambut dengan ketakutan, B. Disambut dengan meriah, C. Disambut dengan kecurigaan, D. Disambut dengan terpaksa. Jawabannya adalah B. Disambut dengan meriah. Soal nomor 20. Salah satu usaha Rasulullah dalam menegakkan ukhuwah Islamiyah di Madinah adalah A. Menegakkan hukum syariat Islam di kota Madinah, B. Memerangi orang-orang dari suku Quraisy, C. Mempersaudarakan kaum Muhajirin dan Ansyar, D. Mempertegas perbedaan antar Muslim dan non-Muslim. Jawabannya adalah C. Mempersaudarakan kaum Muhajirin dan Ansyar. Sekarang kita masuk pada soal uraian. Soal nomor 1. Jelaskan pesan pokok yang terdapat dalam surah Al-Hujurat ayat 13. Jawabannya adalah meskipun manusia tercipta dengan aneka ragam, kita tetap harus saling membantu tanpa harus mempedulikan asal-usul suku, bangsa, dan golongan. Soal nomor 2. Sebutkan manfaat berakhlak dengan 5 Asmaul Husna. Jawabannya adalah dapat menahan diri, memiliki sifat mandiri, cinta dengan kebersihan, dapat menjaga lisan, terbiasa hidup tertib. Soal nomor 3. Sebutkan 4 sikap toleransi dalam keragaman dan perbedaan. Jawabannya adalah 1. Memberikan kebebasan kepada orang lain, 2. Mengakui hak setiap individu, 3. Menghormati keyakinan orang lain, 4. Saling mengerti. Soal nomor 4. Sebutkan tanda-tanda usia balik menurut ilmu fikih. Jawabannya adalah laki-laki, mengalami mimpi basah, perempuan, mengalami menstruasi atau haid. Soal nomor 5. Jelaskan penyebab Nabi Muhammad SAW melakukan hijrah ke Madinah. Jawabannya adalah dakwah Rasulullah SAW di Makkah kurang berkembang karena penolakan orang kafir Quraisy. Peristiwa Bayat Aqabah serta permintaan penduduk Madinah agar Nabi Muhammad SAW tinggal bersama mereka dan akan membantu untuk berdakwah. Perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berhijrah sudah turun kepada Nabi Muhammad SAW. Demikianlah soal pembahasan pilihan ganda dan uraian sumatif akhir semester. Mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 4 SD.
Terima kasih sudah mendukung kanal Buyung Andis dengan cara like, komen, share dan subscribe. Terima kasih.